Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita melanjutkan pertemuan minggu yang lalu, yaitu kalau minggu yang lalu itu kita membahas mengenai barisan aritmatika, maka untuk minggu ini kita membahas mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika atau biasa disebut dengan deret hitung. Contoh deret hitung, ya, 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 sampai dan seterusnya. Atau bisa dicontohkan dengan 1/2 ditambah 1/4 ditambah 0 dikurangi 1/4 dan seterusnya. Jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dinyatakan dengan Sn ya. Sn kita lihat Sn sama dengan n/2 kali 2a plus n-1 kali b, atau bisa Sn sama dengan n/2 kali a plus un. Jadi rumus yang di atas sama di bawah itu sama. Pembedaannya kalau yang di atas itu diketahui a atau suku pertama, n banyak suku, b beda. Kalau kita menggunakan rumus yang kedua, berarti yang diketahui dalam soal adalah banyak yang suku, n, a suku pertama, un suku ke n atau suku terakhir. Un sama dengan Sn, suku terakhir dikurangi Sn-1, suku sebelum terakhir ya, satu suku sebelum terakhir. Dengan Sn jumlah n suku pertama, n adalah banyak suku, un suku ke n, a suku pertama dan b beda. Contoh, tentukan jumlah suku pertama, tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret aritmatika 11 ditambah 16 ditambah 21. Berarti nanti yang ditanyakan soal adalah Sn S10 ya. A diketahui 11, bedanya 16 kurangi 11 yaitu 5. N itu banyak suku, yang diminta adalah 10. Berarti S10 tinggal dimasukkan, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Karena yang diketahui adalah rumus yang pertama. N/2 kali 2A plus N-1 kali B. Berarti 10/2 kali 2A-nya 11, N-nya 10, bedanya 5. Maka S10 hasil akhirnya adalah 335. Jadi jumlah 10 suku pertama dari tersebut adalah 335. Contoh yang kedua, tentukan rumus suku ke n jika rumus jumlah n suku pertama dari suatu deret aritmatika adalah Sn sama dengan 3n pangkat 2 ditambah n. Rumus suku ke n, rumus suku ke n berarti rumus suku ke n kita mencari un ya, mencari un. Nah, un tadi dirumuskan apa? Sn min Sn min 1. Maka Sn tinggal dimasukkan menggunakan yang diketahui soal. Ini yang diketahui soal ya. Sn 3n pangkat 2 ditambah n. Kalau Sn min 1 berarti tinggal ya 3 kali n min 1. Harusnya pangkat 2 ya, itu kurang. Ditambah n min 1. Nah 3n kuadrat ditambah n min dijabarkan 3 kali n min 1 dijabarkan adalah 3n kuadrat min 6n plus 3 ditambah n min 1. Maka setelah dijabarkan hasil akhirnya adalah nih
6N-2. Jadi rumus suku KN dari tersebut UN sama dengan 6N-2. Contoh yang ketiga, gaji seorang karyawan setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Setiap bulan dinaikkan sebesar 50.000. Jika gaji pertama karyawan tersebut adalah 2.500.000, tentukan jumlah gaji karyawan tersebut selama 1 tahun. Berarti yang diketahui apa? A. Gaji pertama. A. Gaji pertama. Berarti 2.500.000. B. Itu adalah kenaikan gaji setiap bulan, yaitu 50.000. N-nya jumlah gaji yang akan diselesaikan atau yang diinginkan 1 tahun. 1 tahun itu sama artinya 12 bulan. Maka jumlah gaji karyawan SN ya, N/2 kali 2A plus N-1, tinggal aja kita masukkan. Berarti N-nya 12/2, 2A 2 kali 2.500.000 ditambah 12-1 kali 50.000. Maka hasil akhirnya berapa? 33.300.000. Jadi jumlah karyawan tersebut selama 1 tahun adalah 33.300.000. Nah, ini sebagai asah kemampuan, sebagai latihan soal kalian di rumah. Tentukan jumlah 80 suku pertama dari deret aritmatika. Berarti jumlah 80 suku pertama. Berarti apa? S80. Nah, S80 berarti nanti yang diketahui itu apa? A-nya 5, berarti bedanya adalah berapa itu? Selisihnya. Ya. 5 tambah 1 tambah 8 tambah 5 tambah 11 tambah 9. Ya. Kemudian tentukan nilai X dari aritmatika. Nilai X berarti diketahui A, diketahui UN, A-nya 2, UN-nya 3N-1, SN-nya 15.050. Yang ditanyakan nilai X. Yang ketiga, tentukan rumus suku KN jika jumlah N suku pertama dari deret aritmatika adalah itu SN. Rumus suku KN berarti yang dicari adalah UN. Kemudian yang keempat, Ahmad menyisakan uang jajan setiap hari dengan pola 3.000, 3.500, 4.000. Nah, itu pola bilangannya ya. Berarti A-nya 3.000, bedanya adalah 500. Tentukan setelah hari keberapa jumlah tabungan mencapai, berarti SN-nya 630.000, yang ditanyakan adalah N. Oke, selamat mencoba contoh-contoh itu dengan menerapkan rumus-rumus yang di atas. Oke, terima kasih Bu Sari sampaikan. Untuk hari ini saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.